Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pusat Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin Mahmud MPDI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Kepala Diskoperida Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Ketua Satgas Halal Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini Selasa tanggal 7 September tahun 2021 terselenggara sosialisasi sertifikasi halal gratis sehari BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Nana. Kami persilakan. mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan rezeki yang kita dapatkan. Bila ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila betul dalam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wa sihhata fil qalbi wa rakata fil rizqi wa rakata fil amal wa rakata fil qalbi wa rakata fil amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sambutan Kepala Diskoperida Kabupaten Gresik. Yang kami hormati
Bapak Insinyur Agus Budiono MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini UMKM yang di tempat pandemi semangat jiwa UMKM yang masih menarik. Nanti kalau saya ngajak ya, UMKM jaya, UMKM sejahtera, UMKM masuk surga. Itu jadi anggota UMKM jaya, anggota UMKM sejahtera, anggota UMKM masuk surga. Oke, kita mulai. Anggota UMKM jaya, anggota UMKM sejahtera, anggota UMKM masuk surga. Amin. Ya, kita bersyukur pada Allah kalau pada hari ini surat turun ya Mendagri 41 tahun 2021 bahwa Gresik masuk level 2 atau zona oranye kuning. Kita bersyukur kepada Allah. Ayo saatnya sholawat. Berkenan Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fiha bisalatan daimatan bidawamimu ilahi Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fiha bisalatan daimatan bidawamimu ilahi. Amin. Mugi-mugi Allah ya, membidabahi semua apa yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini. Insya Allah COVID-19 sirna di bumi Sunan yang ada di Gresik. Di wali Sunan Giri, wali Sunan Maulana Malik Ibrahim. Insya Allah kalau kita bermunajat terus bersolawat, beristighfar, ya berzikir, insya Allah akan sirna. Insya Allah mungkin Gusti Allah memustadabai apa yang kita harapkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kami taati saudara saya Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Gresik Ustadz Maskur yang saya taati. Tepuk tangan pada Ustadz Maskur. Beliau ini sebagai payung pelindung seluruh umat Rasulullah di bumi paling. Memang harfiah non empiris beliau ini Ustadz Markus ini yang membantu apapun yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan kami taati dan kami banggakan Bapak Kamil Kemenak Jawa Timur yang berkenan hadir pada pagi yang mulia ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Mahfud. Matur suwun, beliau juga merupakan payung pelindung kita semua.
Tepuk tangan untuk nanti akan dibuka artinya masalah halal ya, produk-produk yang perlu kita ketahui bersama. Dan yang saya hormati Ibu Ummu Qoriah Hanum Matur Suwun yang tidak henti-hentinya bisa rawuh bersilaturahim. Kita rindu sekali dengan suasana seperti ini, tapi Allah yang berkehendak. Dari bulan awal juga, awal Juli, akhir bulan Juli itu kita diuji Allah. Termasuk saya Bu, saya hampir 3 minggu saya ini juga ya terpapar. Biarpun saya sudah pertama kali ikut vaksinasi 2 kali, saya tidak ada keluhan apa-apa, tapi Allah memberi peringatan kepada saya. Mungkin saya kalau takabur, mungkin saya banyak janji, mungkin saya banyak salahnya, hanya dilewatkan dari saraf pembawa aja Bu. Jadi sambat, minyak wangi tidak terasa baunya, tidak terasa pedesnya. Tapi saya masih punya pemikiran, ingat sahabat saya juga seperti itu. Akhirnya saya mandiri periksa antigen positif. Saya tidak percaya PCR positif. Dengan saya positif, istri saya mau tidak mau positif karena satu rumah cuma berdua. Ternyata positif antigen maupun PCR. Tapi Allah berkehendak seperti itu dan Allah menguji. Saya setiap saat ingat dari Pak Kiai Haji Maksum, Gus, ojo lali bikin, ojo lali sholawatmu, ojo lali istighfarmu. Saya setiap 4 hari 5 hari saya sudah berubah. Saya masih belum bisa diperkenankan aturan medis minimal 10 hari kalau isoman. Baru 10 hari saya antigen, alhamdulillah negatif. Yang lebih bersyukur lagi nikmat Allah pada istri saya. Istri saya komorbid. Alhamdulillah. Saya hanya secara medis, wah itu saya sudah berkata, tapi saya pasrah pada Allah. Kalau saya tidak punya keluhan apa, tapi istri saya yang tidak punya komorbid, pada posisi dia pada enak itu dia sakit juga. Alhamdulillah 10 hari selesai isoman itu negatif. Aturan medis 2 minggu, yang kedua tetap negatif. Ya, ditakdirkan pada Allah. Padahal lahum wabikum, jangan terlalu sombong. Pak Kamunat yang saya hormati dan para narasumber yang saya cintai dan kami banggakan, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya, sehingga kesempatan yang penuh mulia ini kita bisa bersilaturahim, bertemu. Dan baru pertama kali kita bisa adakan ini kemarin. Saya tidak mengizinkan dan tidak diizinkan Pak Bupati Gus Yani. Gitu. Tapi dengan apa kok untuk? Ini kata saya ini dengan apa kok untuk? Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tetap beriman dan Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan kami banggakan, satu yang menjadikan pertemuan yang berbahagia ini halal. Kalimat halal itu sulit kita terjemahkan di publik, di masyarakat. Kalau kita mau punya 8 demand
setiap orang rendah misalkan tidak akan melihat apa yang menjadikan harapan ya, Rasulullah yang utamakan. Nah, ini merupakan satu penghargaan, kebahagiaan kita semua, dibantu dengan Bapak Kemenak tahun lalu dan Ibu Khairiani masih memberikan kesempatan untuk betul-betul produk di pasaran itu betul-betul halal. Sampai kalau ke Jepang, ke Thailand, negara bukan muslim, tapi dia untuk menggait pariwisata dunia, dia menggelontorkan, mempromosikan ya, wisata muslim, wisata halal. Produk-produknya semua dijamin halal, termasuk yang pertama kali di negara ASEAN adalah negara Thailand. Kan kalah cepat. Baca industri ya, yang ditayangkan di Kofifa, di Sidoarjo, kawasan muslim, industri muslim, nah, berbasis muslim. Mungkin produk halal kalau di bisnis sudah dijamin karena kapasitas mayoritas ya 99% muslim. Tapi legalitasnya Allah Ta'ala, manusia kalau sudah berorientasi bisnis ya, menjadikan segala sesuatunya bisa saja ya, menghalalkan segala cara lain, menghalalkan segala cara. Daging misalkan dicampur daging ayam, misalkan pentol bakso dikasih alat ya, bahan ya, pengawet untuk orang mati itu. Nah, ini mengharapkan segala cara. Mari dengan waktu yang sangat terbatas, saya mohon dan saya minta untuk betul-betul diikuti secara seksama, betul-betul diikuti secara bertanggung jawab, karena ini merupakan bagian iman bagi pelaku usaha mikro khususnya. Terakhir, saya membuka pintu bagi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu, kolega atau siapapun yang berwirausaha mikro atau lain sebagainya, kalau belum memiliki ya, sertifikasi halal produknya, bisa daftar ke saya biayai. Itu aja. Saya berterima kasih pada Ustadz Mahfuz dan Bapak dari Katambil, Ibu Korea, tidak henti-hentinya untuk bisa membantu membangkitkan semangat pelaku UMKM. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf bila mana ada hidup kata pulau yang kurang baik atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi di pagi hari yang mulia ini bisa dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kami hormati Bapak Haji Markus SPD MMPD MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebagai terpandu. Amin. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, kekuatan dan kesabaran. Apapun yang terjadi, al-insan ya Allah. Yang saya hormati senior saya, Yai Agus, ini sering kami ya melawatkan dulu sebenarnya dinas Pak Kosim saya beberapa kali hadir juga, dan beliau termasuk yang tidak pernah rotasi mengenai kurang 6 bulan ya, mudah-mudahan Allah diberi kesehatan. Amin. Amin. Karena era pandemi ini sebenarnya sehat itu yang paling utama, makanya yuk kita sama-sama jaga kesehatan. Ya Allah memberikan nikmat sehat ini sudah luar biasa, karena kita banyak yang meninggal gara-gara pandemi. Yang saya hormati ibunda kami, kalau itu saudara kami waktu kami bersama-sama di Kamil menjadi saudara yang luar biasa dan kami, dan mudah-mudahan kita kesehatan. Mas Lulus ini yang ngurusin halal itu harus kenal ya, Mas. Emang dia Mas Pak Lulus itu penyelenggara zakat dan wakaf Kasatgas halal di Kemenak RC, kalau Muharram di Kamil. Jadi ini gandengannya seperti ini. Jadi dan atasan beliau berdua itu Pak Amin Mahfud, beliau yang paling kanan. Jadi ini sesungguhnya peran negara dalam rangka untuk bagaimana mengupgrade pengusaha-pengusaha terutama UMKM. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan di Diskoperindak dan staf yang sudah berkenan bekerjasama. Saya tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Agus. Pak Agus, saya kita formalkan untuk ada MOU dengan Diskoperindak. Nanti bisa dihadir Pak Bupati untuk sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal. Jadi kita siap Pak Agus. Siap. Ini kita mau bantu. Kita Kementerian Agama dengan Diskoperindak MOU untuk sosialisasi dan fasilitasi produk halal. Setuju nggih? Nanti bisa ditindaklanjuti nanti Pak Agus dan secara teknis. Tapi saya tak kopi-kopi dengan Pak Agus. Tadi dikasih kopi cuma sak semputan saya harus mulai. Memang kelemahan saya itu kopi dan ya imsak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sekarang yang bisa berada di sini. Dan saya minta tolong untuk sinergitas antar kita. Karena begini, saya memahami bisnis kita ini masih parsial. Ya, ini yang pertama yang ingin kami ingatkan. Kita berkomitmen bersaudara, al-muslim abdul muslim. Tapi dalam praktek bisnis, dalam praktek kita berusaha, kita tidak menyatu, kita tidak berkolaborasi, kita tidak berintegrasi. Ini yang menjadi titik poin. Ini saya ingin ingatkan. Kalau kita sama muslim, mestinya kita saling menguatkan. Oleh karena itu di forum ini nanti difasilitasi oleh Pak Agus, insya Allah proses integrasi, kolaborasi dan lain-lain ini bisa tercipta. Koneksitas bersama, saling menguatkan antar UMKM. Usaha-usaha kecil ini kan saya lihat yang paling banyak UMKM ini. Betul ya? UMKM. Dan UMKM di Gresik ini yang punya sertifikat halal itu mungkin belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Atau bahkan mungkin 5% belum. Dan ini yang prioritas utama. Ini as-sabiqun al-awwalun. Ini yang pertama-pertama dan harus didorong. Katanya Pak Agus, ini ada mindset berpikir masyarakat di Gresik itu yang untuk kita benarkan, belum kita luruskan. Apa Pak Agus? Yang pertama itu menganggap jualan ini wes payu, tidak bisa ada sertifikat halal saja sudah laku. Yang pertama, yang kedua biasanya berpikir ribet, ngurusi sertifikasi halal ini ribet. Butuh ini, butuh itu, gitu ya.
Padahal sebenarnya tidak, dan ini gratis. Nanti seperti apa? Ada narasumber yang insya Allah expert di bidangnya nanti Pak Kabid secara langsung, dan beliau menyempatkan waktu. Saya ucapkan terima kasih hadir di Kabupaten Gresik, dan ini akan menjadi embrio penguatan sertifikasi halal di Kabupaten Gresik. Saya kira itu nanti yang untuk kita tekankan. Dan yang hadir ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk dipahami bersama bahwa ngurus sertifikasi halal itu tidak ribet, sesungguhnya. Dan itu bisa dipakai dalam waktu jangka panjang, dan ada nilai, ada value yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, usaha atau UMKM. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, nilai manfaatnya dia. Orang tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi produk Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ragu lagi, kenapa halal? Halalan thayyiban. Kalau ibu misalkan bikin kultur, misalnya ini ada nggak ini yang punya produk halal tentang kultur? Mungkin kalau belum, kita akan menambah nilai. Bisa dikemas, di packing secara bagus, bisa lokal, bahkan bisa ekspor. Kenapa harus halal ini? Kita ini naif di Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara terutama, dan bahkan negara Asia yang lebih muslim, tapi penguatan sertifikat produk halalnya jauh di bawah negara-negara non-muslim. Ini data, dan ini menjadi persoalan kita. Kenapa ini terjadi? Karena kesadaran kita terlambat. Makanya saya minta tolong ini betul-betul dibangun kesadaran pentingnya sertifikasi halal dari Bapak Ibu sekalian yang hadir ini. Kemudian nanti ayo kita bersama-sama sadarkan saudara-saudara kita yang besar. Kompetitor kita itu adalah saudara-saudara kita sesungguhnya. Tanpa kompetitor, dunia bisnis tidak akan jalan dengan baik. Harus bersama-sama. Yang kedua, nilai manfaat. Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya produknya hanya lokal di Gresik, ini sudah bisa expand, bisa ekspansi, bisa ekspor. Apa tidak mungkin UMKM ekspor? Bisa. Caranya bagaimana? Tanya Pak Agus. Beliau selain ahli di bidang manajemen pemerintahan yang menaungi dinas operasi UKM, Diskoperindak dan perdagangan itu, juga beliau dosen yang menangani marketing, yang materinya berkaitan dengan marketing. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk kenal beliau. Sehingga menurut kami, Bapak Ibu sekalian, nilainya itu nanti bisa tambah. Selain nilai produk, ada nilai dia bisa ekspor, bisa expand keluar daerah. Kalau sebelumnya hanya di Gresik, Surabaya, Jakarta, bisa ekspor ke Turki, ke Arab Saudi, bisa. Ini kan tidak pernah dipikir dengan produk halal. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya produk halal, tidak bisa. Nggak bisa. Expand kita nggak bisa. Kenapa? Karena ada value yang kurang di situ. Ada nilai yang kurang. Jadi kita diajari oleh senior-senior kita itu, oleh guru-guru kita itu, berpikirlah besar, bertindaklah kecil, bertindaklah dari hal yang kecil. Berpikir harus besar. Saya bisnis ini nanti saya ekspor itu. Harus begitu. Kalau berpikirnya ada yang penting jualan, tentu semangat hidupnya akan mudah. Makanya harus tinggi, keinginannya harus tinggi, tapi bergeraklah dari yang rendah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti bagaimana materinya, seperti apa nilai-nilai yang akan didapatkan, tentu harus akan menyampaikan. Tapi yang paling penting adalah proses, prosedur, bagaimana caranya agar mendapatkan sertifikasi halal itu yang paling penting. Tolong paham betul. Dan menurut saya tidak ribet. Gua harap itu 24 jam, insya Allah kalau beliau tidak pas tidak itu akan menjawab. Dan karena kita menjawab beliau kasat gas sertifikasi halal Kemenag Jawa Timur atau Jawa Timur, yang itu memang beliau bertanggung jawab. Jadi kalau nanti ada yang ini, saya minta tolong nanti ada perwakilan dari Kanwil untuk menyaksikan, dan saya berharap ada Pak Bupati nanti yang menyaksikan itu, biar ini menjadi contoh bagi yang lain. Kalau saya minta tolong
secepatnya bagus nanti untuk kita bisa MUU berkaitan dengan sosialisasi, karena di Kementerian Agama zero budgeting ini untuk sosialisasi ini di Kementerian Kabupaten yang ada hanya di Kanwil, dan itu pun juga sangat terbatas kalau tidak disupport pemerintah daerah. Benar, Saya siap nanti diskusi itu. alhamdulillah. Luar biasa. Jadi maksud kami ini kebutuhan kita bersama. Saya sudah diskusi dengan UMKM binaan petrol, binaan semen. Kepada yang membina mereka itu saya sampaikan, ini berapa persen ada sertifikat halal? Belum dilakukan sama sekali. Dan mereka siap untuk memfasilitasi nanti kalau diadakan sosialisasi. Jadi Mbak Ano, kalau nanti diundang-undang terus untuk sosialisasi jangan kesel terus ini. Saya minta tolong karena ini Gresik membutuhkan Pak Kabit, membutuhkan panjenengan selaku Kasatgas untuk sosialisasi bagaimana sertifikasi halal ini betul-betul masif di Kabupaten Gresik. Saya harapkan fasilitas dari bidang dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi kita di Kemenak Kabupaten Gresik atau di Kabupaten Gresik ini, pemerintah daerah Kabupaten Gresik, agar sertifikasi halal ini segera. Dan yang hadir ini saya minta tolong untuk, kalau saya diajari oleh guru saya itu NTNT, niat tandang, niat tandang. Jadi kalau sudah ada niat, keinginan, langsung lakukan. Jadi habis dari ini langsung diproses gitu maksudnya. Bisa dipahami nih? Siap kira-kira begitu ya? Siap. Nanti kan tahu ilmunya, tahu caranya, tahu prosesnya, tahu prosedurnya, langsung lakukan. Tidak pakai lama. Siap nih? Siap. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita lakukan ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kekuatan kita untuk terus berusaha. Sesungguhnya niat usaha kita adalah lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, dalam rangka untuk menghidupi keluarga kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga meminta maaf yang tidak ada batasnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Disperindak yang sudah luar biasa memfasilitasi ini, dan mudah-mudahan koordinasi kerjasama ini bisa berlanjut terus-menerus dalam rangka untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Dan Allah ya nawaiyak majma'in, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bainahuma mutasyabihatun. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Gresik, Kepala Kemenak, beserta jajaran, Pak Kabit yang kami hormati, teman saya, partner saya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bu Khairiyah Hanum. Beliau adalah Kepala Satuan Tugas Sertifikasi Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bersama seluruh teman-teman dari bidang urusan agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu para pelaku usaha yang hari ini bisa hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau dengan kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Space waktu 5 tahun. Tahun 2024 nanti ketika produk-produknya Bapak Ibu sekalian tidak ada sertifikat halal, tidak ada label halal, maka tidak boleh beredar di Indonesia. Jadi nanti semua produk ini harus ada sertifikat, ada label halalnya. Apakah yang tidak halal tidak boleh? Pak, boleh. Akan tetapi harus dikasih label bahwa produk itu tidak halal. Nah, ini pengantar. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian. Saya menunjukkan sejarah sedikit. Sekitar tahun 98 dulu, mungkin panjenengan pernah mendengar kasus Ajinomoto, yang waktu itu ada
bahwa Ajinomoto itu tercampur atau sebagian bahannya. Tentang halal ini jangka waktunya berapa, jadi kita bisa estimasi untuk kerjasama dengan pihak distributor bisa kita percepat dengan hal-hal yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Mungkin selama ini panjenengan ada kesulitan karena kemudian terkait dengan Asin. Yasmin. Jadi terkait dengan waktu. Kalau dulu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan didukung oleh PP 39 2002 sudah diperpendek 21 hari. Tapi juga tergantung ketika nanti LPH, lembaga pemeriksa halal, auditor, ketika datang ke panjenengan, ketika ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, itu segera diselesaikan. Yaitu yang membuat molor. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang kami programkan, kami rencanakan dan kami lakukan sekarang bersama kalian semua ada kandungan manfaat dan sebagai bagian dari ibadah kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita umat Islam. Semoga kita tetap menjadi umatnya ila yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Satgas Provinsi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ini. Walaupun besok ada program sosialisasi nasional, nanti kami beri linknya, YouTube bisa dilihat di YouTube. Karena program tahun ini beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu enak, kita punya kuota. Jawa Timur diberikan paling banyak kemarin 131. Itu pun Pak Tony kami diberi limit waktu cuma 2 bulan. Waduh, dengan sistem manual sudah sip sekali. Tapi alhamdulillah atas kerjasama dengan tim kami, teman-teman ini bisa terselesaikan. Nah, tahun ini tanpa kuota provinsi, kuotanya nasional, jumlahnya sama dengan tahun kemarin ya, 3.200 direbut se-Indonesia. Kalau kemarin kita bisa 450, wes enak bisa menata. Sekarang 3.200 dilepas begitu saja, teman-teman pelaku usaha nanti berebut melalui aplikasi kita, namanya Si Halal, Sistem Informasi Halal. Kalau panjenengan dari sekian ini, apakah ada yang pernah mengurus sertifikat halal? Belum semua ya. Karena memang persyaratannya itu program saat ini yang belum pernah difasilitasi sama sekali. Kalau yang sudah pernah, yang terjadi tahun kemarin itu kami kebobolan oleh Tony. Dia punya beberapa jenis produk, punya jenis produk makanan ringan, punya jenis produk sambal. Saya makanan ringan itu BPJDH, saya sambal malah seperti tadi. Nanti dia punya olah ini kan ikut lagi di dinas perikanan. Wah, kita memberi kesempatan pada yang lain seperti jenengan ya. Tapi kalau fasilitas ini tidak bisa, nanti terkunci dari SUP-nya. Saya juga izin mendekat. Lanjut Mas Agung. Jadi Bapak Ibu, untuk yang disampaikan Pak Kabid tadi itu adalah secara umum.
yang perlu dipahami kita bersama, kita merubah pemahaman bahwa pendaftaran halal itu sekarang di Kementerian Agama atau di BPJPH. BPJPH ini sebuah lembaga negara dalam naungan Kementerian Agama yang mengurusi terkait dengan sertifikat halal. Kalau tempo 30 tahun ke belakang, karena MUI itu sudah melakukan sertifikat halal itu sudah 30 tahun. Pendaftarannya di MUI, di RPP melalui aplikasi Serol. Maka nanti dengan kalau mendaftar tidak di Serol, tapi di aplikasi SIM Halal. Ini ada beberapa yang terjadi karena dia sudah familiar sama aplikasi Serol. Dia daftar dulu di Serol. Artinya dia tidak bisa lanjut karena belum mendaftar di rute daripada pendaftaran halal itu pertama ke BPJPH, nanti dari verifikasi dokumen ada tanda terima didaftarkan ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, tadi LPPO, ada Supindo, ada Survei Indonesia, tinggal pilih. Dari hasilnya itu kemudian difatwakan oleh MUI. Hasil fatwanya kalau tidak ada masalah, dari bahan-bahan semuanya tidak ada masalah, maka akan keluar surat penetapan kehalalan produk, kita sebut SPKP, yang dikeluarkan oleh MUI. Setelah dikeluarkan itu, proses untuk penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Kalau tadi ada yang nanya jangka waktu ya, jangka waktu memang seperti itu di Undang-Undang 97 hari, Undang-Undang awal 33 tahun 2014. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja diperes jadi 21 hari. 21 hari ini memang idealnya kalau LPH-nya sudah banyak. Nah, kalau LPH-nya sudah ada banyak, perguruan-perguruan tinggi, ormas, sudah banyak jadi LPH, insya Allah ideal 21 hari bisa. Tapi arahnya memang ideal sih. Sekarang dengan sistem online ini sudah mulai agak cepat. 2 bulan bisa, selama tidak ada persoalan. Program Sehati ini beda dengan umum. Kalau Sehati ada tambahan itu. Pertama, belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Saya terima kasih Pak Lulus sudah koordinasi dengan Disko Perindak karena sebagai pembina para UKM dan sudah mendapatkan data yang benar-benar belum dapat. Maka nanti semoga panjenengan ikut merebut kuota itu dan bisa sukses merebutnya. Nanti teknisnya diajari sama saya, rahasianya di mana? Karena secara aplikasi ini kami sudah dilapori sama IKM Jawa Timur. Lalu ini IKM yang dokter dia sudah 300. Itu benar-benar belum fasilitasi loh. Iya, karena NIB sudah masuk, sudah terkunci, nggak bisa. Kalau dia sudah pernah, maka dari NIB itu terlacak. NIB kuncinya mudah melalui aplikasi OSS. Nanti bisa dipanggil dari Disko Perindak kalau ada yang kesulitan. Kedua, memiliki aspek legal yaitu NIB. Ketiga, memiliki modal usaha atau aset di bawah 2M. Nah, kalau ini jangan masuk semua. Kemudian melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Panjenengan ada yang di bawah 3 tahun? Nggak ada ya? Karena kalau di bawah 3 tahun nggak boleh. Kenapa begitu? Karena fasilitasi ini kan menggunakan uang negara. Harapan negara dengan program Sehati ini memberikan bantuan pada UMK, usahanya semakin maju, semakin kuat, bukan semakin melemah. Maka dipersyaratkan 3 tahun minimal. Berarti dia sudah eksis.
Ini kayak pandemi ini kadang produksi kadang nggak produksi kan karena pandemi kan. Tapi kan produksinya tetap jalan. Kemudian mendapatkan satu jenis produk dengan produk berupa barang, bukan penjual atau reseller. Jadi memproduksi ya, bukan reseller yang difasilitasi ini. Ini nanti ada dokumen model dokumennya ada seperti pernyataan. Insya Allah disiapkan. Lanjut Mas. Kemudian memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait. Tadi ada PIRT ya. Tapi kalau yang tadi terkait pendaftaran secara umum, di kami bisa barengan. Ini dinasehati ya, dinasehati. Kalau jenengan ngurus yang bukan fasilitasi, ngurus mandiri perorangan, di saat jenengan masih ngurus PRT, mendaftarkan ke kami untuk setiap halal, nggak apa-apa, bisa. Tetapi PRT itu nanti penjual tidak akan bisa beredar walaupun sudah punya halal, kalau PRT belum ada. Kan? Nah, kalau sudah menerima sertifikat halal dari BPDPH, kan memasang label halal. Label halal atas izin. Kalau tadi ditanyakan terkait harus terpisah, ada persyaratan bangunan, nah itu Bepom. Kalau kami di halal, persyaratannya adalah memisahkan tempat yang suci dan najis tadi. Jadi beda bentuk. Kemudian saat berikutnya bersedia memberikan foto atau video terbaru saat proses produksi. Jadi harus ada fotonya. Kalau kemarin sih nggak usah, sekarang diminta. Kalau yang punya videonya ya tambah bagus. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri. Jika produk jenengan dirasa oleh auditor ini harus di lab, labnya ini yang biayai pelaku usaha, tidak masuk angka dana fasilitasi. Informasinya sih biayanya sama dengan tahun kemarin, per pelaku usaha itu 3 juta. Jadi panjenengan kalau ikut program ini tidak bayar 3 juta. Maka harapan kita kalau jenengan nanti bisa masuk di program sehati ini, sudah masuk, sudah diresmikan, aku tak mundur, Kak Sinto, aku alih profesi lah, negara begini. Jadi kalau memang sudah punya eksis, saya memang mau membesarkan usaha saya tak berebut ini. Nah, kalau kemarin terjadi itu mundur beberapa,